Freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk membahas video mengenai transaksi pembelian di laboratorium ya. Atau ini bisa digunakan dimanapun sebetulnya transaksi ini. Hanya kasus kita ini di sebuah laboratorium. Nah, transaksinya ini mulai dari proses pembeliannya tanggal berapa misalnya ya, kemudian supplier yang kita beli dari mana, ini otomatis nama suppliernya muncul, dan nomor transaksi otomatis ini bertambah ya, auto increment. Misalnya ada catatannya, kita tambahin. Nah, kemudian barang yang akan kita beli kita pilih di sini, misalnya ballpoint jumlah 100 misalnya. Ini otomatis kemasannya dus misalnya. Ini otomatis akan muncul nih subtotalnya di sebelahnya. Dan kita pilih kembali barang yang lain, misalnya pensil 1000 buah. Kemasannya juga dus misalnya. Nah, ini otomatis akan muncul juga nih. Mungkin yang lainnya kita pilih reagen ya, misalnya reagen yang kan kita ini tipenya reagensia, ini kelompoknya. Nah, kita pilih misalkan 10 set nih. Nah, kemasannya misalnya botol. Oke. Nah, ini transaksi yang udah kita buat di proses pembelian ini. Nanti dari fitur bawahnya ini sama seperti standar yang sudah kita buat ya. Ada tambah, simpan, hapus, cari, dan buat faktur pembelian. Jadi kalau kita klik faktur pembeliannya, nah ini otomatis muncul nilainya sama seperti yang ini gitu. Jadi totalnya 44.390.000 rupiah. Nah ini kita akan praktekkan dulu seperti ini. Ini sama halnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya di video pendaftaran. Ini sama persis, cuman beda kasusnya saja. Nah, ini mungkin yang akan kita coba buat di video ini. Mulai dari pembuatan tabel, pembuatan form, pembuatan query, dan reportnya itu sendiri. Oke, baik. Kita lanjut ke langkah pertama, yaitu pembuatan tabel-tabel yang dibutuhkan ya. Kalau tabel kota kayaknya sudah punya kita. Nah, tabel kota seperti ini, ada kota, provinsi, dan negara. Nah, ini yang udah kita gunakan di tabel-tabel lain ya, sebagai lookup referensi ke tabel kota ini. Nah, yang akan kita coba buat pertama adalah kita buat tabel barang. Mana untuk input barang kita mulai dari pembuatan tabel seperti biasa, pilih yang desain, tabel desain ya. Ini di sini kita inputkan beberapa field yang dibutuhkan, mulai dari kode barang, kemudian kita pilih teks. Nah ini primary key ya, kita tandain dengan primary key. Kemudian di sini kita tambahkan juga nama barang. Nah, kemudian tipe datanya kita pilih short text, kurang lebih 100 ya. Ininya. Nah ini di bawah mungkin file size-nya 100. Kemudian yang kode barang file size-nya 10 misalnya. Berikutnya kita tambahkan kelompok barang. Nah ini untuk mengelompokkan barang yang akan kita beli ya. Misalnya kita bikin kelompok ini, bikin lookup pijat di sini, dan kita pilih yang paling bawah nih. Kita buat manual untuk listnya. Kita next. Nah ini kita ketik misalnya kelompok barang pertama ATK misalnya.
Kemudian kelompok yang kedua misalnya reagensia. Kemudian yang ketiga misalnya bahan kimia. Nah, ini mungkin untuk pilihannya di kelompok barang ini jenis. Nah, kemudian dari selanjutnya kita tambah satuannya. Satuannya kira-kira tadi kelompok barang ini kurang lebih 100 ya tipenya, jumlah karakternya, satuan 20 karakter, size-nya. Kemudian berikutnya harga. Di harga barang nanti kita pilih number, nah, karena akan menghitung. Nah, ini kita pilihnya desimal ya. Nah, jadi file size-nya desimal untuk harga. Kemudian ada catatan, mungkin ini untuk menginput catatan apapun. File size-nya 255. Nah, ini tabel barang ya, kemudian kita simpan, namanya T barang. Oke, kita klik OK. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian kita lihat datasheet view-nya. Nah, seperti itu. Nanti belakangan kita akan tambahkan datanya ya. Kita close yang ini. Kemudian berikutnya buat tabel supplier ya. Caranya sama. Design view di sini. Kemudian kita kasih kode supplier. Nah, ini data type-nya text. Mungkin file size-nya 10 ya. Ini primary key, kita tandain primary key yang ada gambar kuncinya. Kemudian nama supplier, tuh, ininya short tag juga, nama misalnya 100 misalnya. Kemudian alamat, nah, tipe datanya short tag juga, alamat mungkin 200, lebih panjang ya karakternya. Kemudian field berikutnya telepon. Oke. Mungkin ini teks juga, short tag kurang lebih 100 misalnya. Kemudian kota. Nah, untuk kota kita nge-lookup ke tabel kota yang tadi. Mungkin ini tagnya 50. Kita nge-lookup ke tabel kota yang ini, coba pilih yang pertama ya. Kita akan ambil dari tabel kota. Nah, ini pilih tabelnya. Kemudian pilih semua, next. Ini kita sort berdasarkan nama kotanya, next. Ya, hide key-nya kita hilangin agar tampil nama kotanya. Kemudian next lagi, next, dan finish. Oke, nah ini relasinya kita okekan. Dan kasih nama di sini T supplier. Nah, ini untuk supplier yang menyuplai barang ya nantinya. Kira-kira seperti ini. Oh, berikutnya tambah catatan. Ininya, ini short tag, ininya 255. Oke. Dan klik kanan kita simpan lagi. Nanti belakangan kita coba tambahkan datanya ya. Nah, kemudian kita close. Nah, tabel yang ketiga kita akan buat tabel pembelian. Kita seperti biasa pilih desain. Nah, ini kita buatkan misalkan nomor transaksi pembelian ya, transaksi beli misalnya. Nah, ini data type-nya kita pilih auto number. Nanti ini akan increment sendiri. Di sini ada increment ya, ininya long integer. Nah, ini kita jadikan key juga nih, primary key-nya ini. Nah, kemudian ada tanggal belinya untuk mencatat tanggal beli. Kapan kira-kira? Nah, ini pilih sama ya. Kalau tanggal udah pasti date time type-nya. Kemudian kode supplier. Nah, ini kode supplier ini akan apa istilahnya? Nge-lookup ke tabel supplier yang udah kita buat tadi. Jadi pilihnya tag di sini. Datanya kurang lebih 10. Ini
size-nya. Nah, ini kita look up ke tabel supplier, pilih yang paling atas biasa, next. Nah, kita pilih tabel supplier di sini, yang ini yang tadi kita buat. Dia next, pilih semua saja, gitu. Kemudian next. Nah, di-sort berdasarkan kode supplier, misalnya next lagi. Ini hide-nya kita hilangkan, kemudian next lagi, dan next lagi sama finish. Oke, klik yes. Nah, ini kasih nama dulu nih, T pembelian. Ini untuk tabel pembeliannya. Oke, kita tambahkan lagi field yang lainnya, yaitu catatan. Ini untuk catatan dalam transaksi ini kira-kira apa. Nah, ini untuk tabel pembelian cukup ada 4 field saja nih. Ini udah cukup, kita simpan. Nanti datanya kita tambahkan belakangan ya. Kita close di sini. Nah, berikutnya kita tabel yang terakhir, tabel keempat adalah tabel pembelian detail. Jadi untuk transaksi detailnya kita tambahin juga tabelnya. Nah, ini kasih fieldnya sama seperti tadi, nomor transaksi beli ya. Nah, ini yang menjadi key-nya juga nanti di ini transaksi beli. Misalnya ini tadi kita pilih kan pilih number aja, tadi long integer ya, kemudian ini primary key. Nah, berikutnya kode barangnya. Nah, ini kode barang ini apa istilahnya, jadi key juga. Ini akan nge-look up ke tabel barang. Ini size-nya 10, kemudian kita look up ke tabel barang. Ini look up widget sini ke tabel barang, next. Nah, pilih tag barang, next, dan pilih semua, next. Di-sort berdasarkan kode barang, kemudian next. Ini unhide-nya kita centang, next, kemudian next lagi, dan finish. Klik yes untuk relasi. Nah, ini ketik dulu nama tabelnya T pembelian detail. Jadi untuk menyampaikan detail pembelian. Oke, kemudian kita ini minta pemilihan dulu primary key-nya ya. Nah, ini kita jadikan primary key yang dua ini, yang dua tabel ini sebagai composite key ya. Nah, ini ada dua, dan kita tambahin dulu misalnya ininya kemasan yang kita beli ya. Ini short tag juga nih. Kemudian jumlah yang kita beli berapa. Nah, ini di sini. Ini pilihnya number, itunya long integer. Oke, tadi kode barang 50 ya, yang kode barang X10, yang kemasan 50. Yang ini. Nah, untuk kode barang tadi nge-look up, mungkin lookupnya sudah berhasil. Ini sudah berhasil. Nah, ini nama tabelnya kita simpan, kasih nama tadi tab pembelian detail. Oke. Ini berhasil. Kita close, atau nanti datanya kita input di formulir ya. Ini kita save dan kita close. Oke. Nah, itu pembuatan tabel-tabel yang kita butuhkan ya. Oke, datanya kita isi dulu ya. Yang tadi yang supplier misalnya, yang ini kita kalau udah punya data dari Excel, kita cukup copy paste aja di sini. Misalnya saya copy paste nih, ini udah ada di Excel ya. Misalnya ini ada 3 data, kita close. Kemudian yang barang, nah, barang juga saya coba copy paste dari data Excel yang udah kita punya ya. Nah, ini kita copy juga, paste di sini. Nah, ini ada 14 data ya di sini. Ini hanya untuk simulasi saja. Nanti kita coba simpan dan kita close. Nah, ini datanya udah terisi. Oke, itu langkah pembuatan tabel-tabel yang dibutuhkan di transaksi ini. Oke, baik, kita lanjut untuk pembuatan formulir
untuk input datanya ya dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama kita buat formulir input untuk tabel barang ya. Kita create di sini, pilih yang model POM-nya, coba yang split POM. Nah ini yang ada dua ya, ada POM di atas sama sheet-nya. Jadi ada dua ini kalau kita pilih yang sheet POM. Nah ini kita simpan dulu nama POM-nya app barang ya, jadi POM barang. Oke. Kemudian setelah ini kita lakukan edit seperti biasa ya, klik kanan design view. Nah yang pertama kita edit POM-nya dulu nih, POM-nya ada pop up-nya kita aktifkan, dihiaskan dan modalnya kita hiaskan agar bentuknya nanti pop up. Kemudian setelah ini format, ini yang admin buttonnya kita hilangkan juga, dinonkan, sama close buttonnya kita noken juga. Oke. Nah kemudian ini untuk header puternya kita tarik ke bawah, nanti ada puternya ini yang di area sini. Kemudian kita edit headernya yang di atas ini, kita ubah warnanya dulu, misalnya warnanya warna biru dongker misalnya yang ini ya. Ini juga sama, bisa warna biru dongker. Kalau warna silahkan bisa disesuaikan, yang tengah kita yang biru muda ya. Kemudian kita edit nih yang headernya dulu, kita hilangin dulu. Kemudian untuk POM headernya kita ambil dari POM yang sudah ada, misalnya dari POM kota ya, atau POM apapun yang udah kita buat sebelumnya. Nah ini kita ambil headernya. Oke, dari sini kita klik kanan copy, nah kemudian paste di sini. Nah ini headernya udah ada di sini ya, tinggal kita kita sesuaikan nama headernya. Nah kurang lebih seperti ini. Ini kita ganti jadi data supplier barangnya, data barang. Oke. Nah ini tampilannya udah seperti ini, jadi headernya udah cukup kayaknya seperti ini. Oke. Nah habis itu kita untuk yang puter, untuk tombol-tombol kita copy juga dari yang kota ini. Kita copy, biasa copy paste ya, copy paste di bawah, nah, di puter ini. Nah jadi tombolnya nggak usah istilahnya, nggak usah buat baru gitu. Jadi udah kita copy paste di sini. Oh ini terlalu lebar juga ya, kita geser juga nih tadi. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, oke ini warna header sama puternya sudah kita edit. Nah, tinggal yang tengah nih, yang barang ini, mungkin hurufnya kita warnain dulu nih, warna hitam misalnya, di format hitam yang ini. Nah kemudian kode barangnya kita atur nih biar tidak terlalu panjang semua, kita geser aja nih ke sini. Cuman kalau geser ini kegeser semua. Nah ini karena layoutnya belum kita buang. Nah caranya kita dari titik yang ini nih, kita klik all, select all semua, klik kanan layout, remove layout, kita buang dulu tuh layoutnya. Nah baru ini bisa digeser satu-satu. Oke, kode barang bisa segini, nama barang kurang lebih segini misalnya. Ini bisa kita atur ya, nama barangnya, kelompok barangnya kurang lebih segini misalnya. Kemudian satuan juga nih, satuan kita sesuaikan, harga juga. Oke, catatan mungkin udah cukup segini ya. Nah yang lainnya bisa kita sesuaikan, misalnya kita pepetkan nih ini apa, jaraknya biar tidak terlalu renggang. Oke, ini untuk labnya kita blok semua, klik kanan alignment lab. Nah ini biar sama rata. Oke, setelah itu kita coba tes POM ini, klik kanan POM view ya.
Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ini ada detail barangnya, kemudian ini ada tambah, simpan, hapus, dan cari, udah nempel juga di sini. Ini kurang ke bawah nih kayaknya, tinggal digeser dulu di kanan, design view. Nah, ininya kurang lebih kita tarik ke bawah di kanan, form view, atau ininya bisa diatur nanti apa istilahnya untuk tampilan ininya. Nah, kurang lebih untuk pom barang seperti ini sudah kita edit ya, ada nama barang dan seterusnya. Kita lanjut ke pom yang lainnya. Kita akan buat pom entry berikutnya, yaitu pom entry supplier. Sama seperti tadi, kita pilih dulu nih tabel suppliernya, kemudian kita create, kita coba buat yang pom split pom yang seperti tadi, yang seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Kita edit kembali kayak tadi sama persis. Kita design view, kemudian kita format dulu nih si pomnya. Ini kita yeskan, modalnya kita yeskan juga, kemudian mark dan minimum button yang ini kita hilangkan juga nih, nonkan. Yang plus buttonnya juga di nolkan. Nah, kemudian puternya kita tambah juga ke bawah, tarik. Oke, headernya kita edit kembali. Nah, ini kita hilangin hurufnya. Nah, kemudian warnanya kita ubah juga, di format warnanya misalnya hijau tua misalnya, ini juga sama. Jadi pemilihan warna bebas, silahkan, nggak terpaku harus seperti yang saya buat. Kalau nggak pakai warna juga mungkin nggak masalah ya. Nah, ini hanya untuk memperindah aja gitu, tergantung selera. Dan hurufnya kita hitamkan juga nih. Nah, kemudian yang header kita ambil seperti tadi, kita ambil dari yang kotak saja nih, dari sini. Oke, kita copy, Ctrl C, paste di sini. Nah, ini udah ada nih, seperti ini. Mungkin datanya kita ganti jadi data supplier. Oke, nah seperti ini kurang lebih. Nah, oke, nah tombol yang bawah sama, tinggal di copy aja dari tombol yang pom yang udah kita buat sebelumnya ya. Kita copy, klik kanan copy, biasa paste di yang supplier sini. Oke, nah ini udah jadi. Oke, setelah itu kita simpan, save dulu pomnya, kasih nama app supplier. Nah, ini klik OK. Nah, ini kita ubah dulu nih yang seperti tadi ya, ininya biar proporsional, kita blok semua, klik kanan, layoutnya kita hilangin dulu, remove layout. Oke, nah baru ini bisa digeser satu-satu. Oke, kurang lebih seperti ini. Alamat mungkin cukup ya, nomor telepon kepanjangan nih, kotak juga nih, kita sebutuhnya aja, seperlunya. Catatan oke, seperti ini. Nah, yang supplier mungkin, nah agar tingginya sama, ini kita pilih ini, klik kanan, size nya kita sama ini tingginya. Oh, jangan yang tall, kita yang short. Oke, kita ubah dulu, kurang lebih size nya yang short. Nah, ini kita pepetkan seperti tadi ya, kurang lebih seperti ini. Ini tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini pom suppliernya sudah jadi ya. Kita coba tes pom view. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk input pomnya, untuk input data supplier. Kalau kurang kelihatan, ini tinggal ditarik ke bawah yang ini. Gitu. Nah, itu mungkin untuk pembuatan
formulir suppliernya udah selesai. Nah, untuk yang berikutnya kita akan buat POM untuk pembelian. Nah, ini kita akan menggabungkan dua POM dalam satu POM ya, dua desain ya, seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya ya, yang di formulir pendaftaran. Jadi konsepnya sama pembuatannya. Ini kita pilih tab pembelian seperti ini, kemudian pilih POM-nya di sini, pilih grade, kita pilih POM widget aja nih. Nah, ini pilihnya tabel pembelian ini ya. Ini pilih semua aja di sini. Klik next. Ini kolomnar, next juga. Nah, ini kasih nama TF pembelian, next atau finish. Oke. Nah udah ada. Nah ini kira-kira desain pembeliannya seperti ini. Kita edit seperti yang tadi ya, kita edit dulu nih POM-nya, kita desain view biasa, kita formatnya kita ubah dulu biar jadi pop up yang ini. Kemudian headernya juga kita coba ubah warnanya, misalnya format warna headernya kita pilih warna ungu misalnya atau biru. Nah, ini yang ungu, yang ini ungu muda misalnya, yang ini. Nah untuk footernya biasa kita tambah juga, ini kita kasih warna ungu juga. Oke. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nanti akan kita tambahkan di sini area untuk pembelian detailnya di bawah. Nah ini yang akan kita buat ini untuk masternya dulu, yang pembelian masternya. Sekarang nomor transaksi kita simpan di sini ya. Kemudian tanggal beli, nah ini bisa disimpan di atas ini. Oke. Nah untuk header kita sama seperti tadi, kita copy aja dari yang sudah ada, misalkan dari tabel dari POM kota ya, kita copy nih, pastikan di sini. Nah ini mungkin kita ganti jadi data pembelian. Oke. Nah, ini data pembelian seperti ini, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian catatan kita pindah ke sini aja nih. Oke, ke sebelah sini. Nah ini simpan di atas juga, kita rapihkan kira-kira seperti ini. Nah untuk nama supplier yang di bawah kita buat nama suppliernya agar langsung muncul ya, di bawah ini ada nama suppliernya. Nah caranya kita buatkan satu text box di sini ya, di bawah ini kita tambahkan dari desain. Di sini ada text box yang ini nih, ditempel di bawah sini. Oke. Nah ini kasih nama supplier. Jadi kita akan nge-lookup dari data table supplier yang udah ada dari dropdown yang ini. Nah ini kita sesuaikan ya, kurang lebih segede gini, ini panjang dikit, ini juga biar tidak terlalu kecil ya, tanggalnya juga. Nah kita rapihkan kira-kira seperti ini. Nah ini warnanya kita hitamkan juga. Nah kurang lebih sudah seperti ini. Ada kode supplier, nama supplier, yang ini yang masih unbound kita coba ketik di source-nya di sini. Di kita akan ngambil ke kode supplier ini, datanya nanti simpen di sini. Jadi yang namanya simpen di bawah sini. Caranya ini dari data yang ini kita pilih yang titik-titik ya, yang ini nih. Oke. Nah dari sini kita ketikkan
yang kode supplier ini kita ketik kode supplier yang ini. Oke. Nah, titik kolom. Jadi kita ketik kolom siku-siku kolom. Nah, ini. Kemudian indeksnya ke berapa? Kita pilih indeks itu ini yang ke 1 kalau nggak salah. Jadi indeks yang nama itu ke 1 indeks. Kode supplier kolom indeks ke 1. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Coba kita tes dulu ya. Kita save dulu, kita compute. Nah, ini kita pilih seperti ini udah muncul nih. Jadi indeksnya yaitu indeks ke 0 yang ini, indeks ke 1 yang nama ini, kedua yang alamat, ketiga yang Bandung Cirebon ini. Nah, ini kalau untuk nambahin nama supplier seperti yang tadi ya, ini tanggal pembeliannya udah muncul juga. Transaksi ini otomatis karena auto increment ya. Nah, ini kira-kira desain formnya seperti ini. Kita kembali lagi, ini kita sesuaikan biar sejajar. Oke, ini form transaksi. Nanti kita tambahkan satu form detailnya di bawah ini, di bawah pembeliannya. Nah, akan kita ambil dari tabel pembelian detail. Oke, ini kita close dulu. Yes, yang ini kita close juga. Oke, nah, oke, kita akan membuat formulir pembelian detail yang akan digunakan untuk input data detail dari pembelian ya, yang sudah kita buat di form sebelumnya. Nah, untuk pembuatan form pembelian detail kita akan menggunakan query, jadi tidak langsung menggunakan tabel pembelian detail ini. Jadi kita akan menggabungkan antara tabel pembelian detail ini dengan tabel barang dalam satu query. Nah, caranya kita create di sini, pilih query widget. Oke. Nah, ini pilih simple widget seperti biasa. Next. Nah, kita pilih yang tadi pembelian detail yang ini. Pilih nomor transaksi sama kode barang. Nah, nama barang kita pilih dari T barang yang ini. Kita pilih nama barangnya, kelompoknya, ada satuan, harga. Kemudian balik lagi ke pembelian detail yang ini. Nah, kemasan kita ambil sama jumlah. Jadi ini ada nomor transaksi, kode barang, nama barang, kelompok, satuan harga, kemasan, dan jumlah. Nah, ini query-nya, kita klik next, kemudian next lagi. Nah, kemudian beri nama query-nya Q pembelian detail. Nah, ini namanya itu, klik finish. Oke, nah ini sebuah query sudah dibuat di sini. Tesnya dengan kode barang ini langsung muncul semua di sini ya. Oke, nah mungkin seperti ini. Nah, cuman di sebelah sini kita tambahkan compute-nya atau untuk ngitung subtotal ya. Yang mana subtotal itu adalah harga dikali jumlah gitu. Jadi kita coba buat hitungan di sini. Caranya masuk ke desain di sini, desain view ya. Nah, kita tambahkan di sebelah sini sebuah compute, kita klik build. Nah, ini kita tambahkan di sini perkalian antara jumlah dikali dengan harga. Nah, ini kita kasih nama subtotal. Oke, titik 2. Oke, nah jadi subtotal adalah jumlah kali harga gitu. Oke, nah ini udah terbentuk sebuah compute ya, subtotal. Kemudian kita coba run. Nah, ini ada yang namanya subtotal di sini gitu. Jadi kalau kita tes misalnya ada nama barangnya apa, kemasannya apa, jumlah misalnya kita masukkan 1 ya, nah atau masukkan 20 misalnya. Nah, ini akan ngaliin harga dengan 20 ini di subtotal ini. Nah, ini udah jalan nih hitungannya.
Oke, kita kembali simpan dulu. Nah, kita skip, kita save. Nah, dari query pembelian detail ini kita akan buat formulirnya. Jadi POM pembelian detail dari query yang udah kita buat tadi ya, yang query ini. Nah, caranya klik create, pilih yang datasheet POM yang ini. Nah, bentuknya kayak sheet seperti query-nya nih. Jadi ada tampilannya seperti ini. Kemudian kita simpan, kasih nama app pembelian detail. Nah, ini yang akan ditampilkan di form pembelian ya nanti. Kemudian nomor transaksi kita hilangin aja, kita hide aja ini. Jadi cukup kode barang, ada nama barang, ada satuan mungkin ya, ada harga, kemasan, jumlah, sama subtotal. Nah, ini kita simpan kembali, kita close. Nah, kemudian kita buka form pembelian yang sudah kita buat sebelumnya, yang ini, yang warna ungu ini. Nah, yang form detail tadi kita tempel di sini, di bawah. Nah, caranya klik kanan desain view dulu nih. Oke, nah kita pilih dari menu desain di sini. Ada yang namanya ini subform atau subreport. Oke, kita tempel di sini. Nah, form yang mana yang akan kita tampilkan di sini? Kita pilih form yang pembelian detail yang ini. Oke, klik next, dan finish. Nah, ini formnya sudah nempel di sini. Yang ini kita hapus. Oke, kira-kira formnya seperti ini, tapi ini kayaknya terlalu melebar ya. Kita geser dulu biar agak sedikit sempit. Nah, udah terlalu kecil, kurang lebih segede gini ya misalnya. Nah, ininya kurang lebar, kita lebarin lagi. Oke, kurang lebih selebar ini kita geser. Oke, nah ini pembelian detailnya sudah ada di bawah ini, di bawah pembelian tadi kita sebagai subform. Dan tombol ini kita seperti biasa kita copy dari yang sebelumnya ya. Ada form kotak misalnya. Kemudian kita copy tombolnya yang ini, di copy. Nah, paste ke yang tadi pembelian yang di sini, sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Ini tutup form di sini misalnya. Oke, nah ini form pembeliannya sudah muncul. Kita coba tes ya, form view. Nah, ini sudah ada tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya kita isi datanya nih, ini tanggalnya hari ini misalnya. Kemudian kode barangnya nih kita pilih, misalkan yang mana, misalnya kita pilih amplop kecil misalnya. Nah, ini kemasannya dus misalnya. Kemudian jumlahnya kita beli 120 buah misalnya. Nah, kemudian pilih lagi double tip misalnya, tipenya ATK ya yang ini. Udah otomatis nih masuk. Ini kemasannya misalnya roll atau dus ya, dalam dus misalnya. Jumlahnya misalnya 20. Nah, ini datanya kurang lebih seperti ini. Kita klik simpan ya. Nah, ini untuk form inputnya sudah berhasil. Ini udah ada datanya. Ini transaksi udah otomatis di sini. Cuman kita akan menambahkan seperti biasa, ada faktur pembeliannya di sini ya. Oke, kita tutup dulu nih formnya. Kita akan buat faktur pembelian dari form ini. Oke, baik, kita akan buat faktur pembelian ya, yang akan ditambahkan di form tadi. Yang untuk pembuatan faktur pembelian ini kita akan buat query baru, yang mana query baru itu adalah gabungan dari pembelian detail sama
tabel pembelian yang ini. Caranya sama seperti sebelumnya, kita buat pakai query widget ya di sini. Kemudian pilih simbol widget, oke. Nah, ini pilih tab pembelian yang ini, tanggal belinya kapan, kita masukin kode supplier. Oh, kita gabung juga nih nama suppliernya, kita pilih dari T supplier yang ini. Dan nama suppliernya kita pilih di sini. Kalau butuh misalkan nomor teleponnya saja kita pilih. Kemudian kita pilih juga yang tadi, yang query pembelian detail yang ini. Nah, nomor transaksi udah ada, kita pilih kode barang, nama barang, kelompoknya, kemudian ada satuan, harga, jumlah, sama subtotal. Nah, mungkin tampilan query-nya seperti ini. Kita klik next ya, kemudian klik next lagi. Nah, ini kita kasih nama Q faktur pembelian. Oke, kita klik finish. Nah, kira-kira seperti ini bentuk query-nya. Dari sini kita akan membuat sebuah report. Ini kita close dulu. Sebuah report faktur yang akan dijadikan laporan dalam pembuatan faktur itu. Oke, caranya kita pilih menu create di sini, tapi sebelumnya kita pilih dulu query faktur pembelian yang tadi, yang ini ya. Kemudian kita pilih report nih, kita pilih yang report yang ini aja, yang biar cepet. Nah, ini udah jadi reportnya, kurang lebih seperti ini. Ini tinggal kita edit ya. Biasa kalau edit klik kanan, design view, kemudian kita atur misalnya posisinya seperti apa. Misalnya ini headernya, kemudian kita headernya kita edit dulu, tanggal dan time kita bisa pindahkan ke bawah ke sini ya, ke header yang sini. Misalnya kita cut di ini, cut, tempel di bawah sini, diputer. Nah, kurang lebih tanggalnya dan waktu seperti ini. Kita coba pindahkan ke bawah ini. Yang count kita delete dulu. Kemudian kita akan mengedit headernya dulu, yang paling gampang ini kita delete. Dan kita copy ya dari form yang sudah ada, misalnya tadi yang kota ya. Misalnya kita ambil yang ini saja, kita copy paste di sini. Nah, ini misalnya ini warnanya kita putihkan, hitamkan. Ini namanya faktur pembelian misalnya, faktur pembelian. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita edit bagian tengah ini ya. Yang akan kita ambil adalah kode suppliernya. Oh, ini harus dihilangin dulu layoutnya seperti tadi. Layoutnya remove layout dulu nih. Nah, biar kita bisa atur. Ini nomor transaksi misalnya ada di sebelah sini. Terus tanggal beli di sini misalnya. Kode suppliernya di sini. Nama suppliernya di sini misalnya. Oke. Nomor telepon suppliernya kalau butuh. Misalnya di sini. Nah, ini untuk kode barang kita tempel di bawahnya. Kode barang kelompok sama ini.
Nah ini harga sama jumlah subtotal. Nah ini kita pindahkan ke bawah sini. Nah, ke bawah sini ya. Nah, lebih seperti ini. Kita warnanya tekan, ini diketengahin, kemudian ininya kita blok yang abu, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang data yang di bawah yang ini nomor transaksi, kita Ctrl X, kita cut, tempel di atas. Nah ini pindahkan ke sini. Ini nomor transaksinya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada tanggal belinya juga, kita pindah ke atas ke sini. Tanggal belinya kurang lebih di sini. Misalnya, kemudian kode supplier kita X juga, tempel di atas juga, simpan di sebelah sini. Kemudian nama suppliernya tempel di sini juga. Kemudian nomor telepon juga, Ctrl X, tambah di sini. Ini nomor teleponnya, misalnya kita nomor telepon supplier ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian yang kode barang yang ini kita sesuaikan juga, kita pindahkan yang ini, kita geser ke sebelah di bawahnya yang ini, datanya di bawah. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin kode barang kita kecilkan juga nih. Oh, jangan terlalu lebar ya, misalnya. Ini kita size-nya pilih yang Norris ini. Kemudian yang kode barang juga mungkin cukup segede gini. Nah, kemudian kelompok kita kecilin juga, misalnya kelompok barangnya. Ini sama, size-nya kita samain juga. Kemudian satuan ini kegedean juga nih, kita kecilin lagi, misalnya segede gini. Size-nya Norris. Nah, ini geser juga ke sini. Kemudian harga ini mungkin udah kurang lebar ya, kita tarik. Nah, sini jumlah mungkin terlalu kegedean ya, kita geser nih jumlahnya segini, nggak apa-apa. Kemudian subtotal misalnya segini juga, lebarin. Ini halamannya ada di sini. Kemudian yang ini layoutnya kita hilangin dulu. Biar kita bisa diedit ya. Ini layoutnya yang ini, klik kita layout, kita remove. Oke. Nah, baru yang date-nya kita geser ke sini segini misalnya, itu kurang panjang. Nah, yang time-nya di sampingnya sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini date-nya, ini time-nya. Nah, oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti tinggal dirapihkan ya, kalau memang belum rapih hurufnya kita hitamkan juga. Nah, kurang lebih seperti ini.
player kita change to text box. Nah, ini juga sama, yang kode barang change to text box. Oke, ini juga sama. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Oke, ini terlalu lebar, kita geser laporannya agar formnya disesuaikan. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini faktur pembelian misalnya. Kita format dulu si reportnya, bentuknya misalnya yang other, ininya yeskan, pop upnya ininya yeskan juga. Oke, yang minimum button ini kita nonkan juga nih, close buttonnya juga. Oke, nah, kita tes dulu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, nah kita akan tambahkan di sini totalnya berapa ya, total dari ini sama terbilangnya nanti, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, untuk pembuatan faktur yang terbilangnya. Mungkin kodenya sama seperti yang sebelumnya. Oke, baik. Untuk menghitung total dari subtotal ini, kita akan tambahkan di report footer ya, yang di sini, dan juga untuk kalimat terbilangnya di sini akan kita buat juga seperti video yang sebelumnya ya, yang udah kita bahas di faktur pendaftaran pasien ya, di video sebelumnya. Mungkin source code sama sintaknya bisa dilihat di pembahasan sebelumnya. Baik, kita akan tambahkan total dari subtotal yang di sini ya. Kita tambah sebuah text box di bawah ini. Nah, kemudian kita kasih nama ini total, dan ini kita akan hitung jumlah totalnya ada berapa yang ada di sini. Oke. Nah, caranya di sini kita klik data ya, kemudian control source, kita titik-titiknya kita klik. Oke. Nah, ini kita kasih rumus di sini, rumus sum seperti biasa, agregat, kemudian pilih sum. Nah, ini ada sum seperti ini. Nah, tengahnya kita ambil yang subtotal. Ketika dia subtotal. Nah, ini sum dari subtotal. Jadi kita klik OK. Nah, ini rumusnya udah masuk di sini. Coba kita hurufnya kita gedekan dulu. Misalnya 16 ya. Oke. Nah, ini kita hitamkan juga. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan kata-kata terbilang di sini dengan mengambil bentuk tag yang ini ya, label. Kita tambah di sini. Ketik kita terbilang. Oke. Ini kita sesuaikan panjang lebarnya. Kurang lebih segini. Kemudian hurufnya kita hitamkan juga dan kasih background juga, misalnya hurufnya kita miringkan boleh. Nah, seperti ini. Ini untuk kata-kata terbilangnya di sini. Nah, ini kasih nama dulu, di label 88-nya ganti jadi LBL terbilang, LBL terbilang. Oke. Yang ini namanya tag 86-nya jadi total. Oke. Karena ini akan berpengaruh terhadap sintak untuk terbilang ini ya nanti. Nah, sintak terbilang tolong dilihat dari yang video sebelumnya. Nah, di sini kita akan menambahkan
untuk memanggil terbilangnya. Di sini di report pilih event, di sini ada onload yang ini. Kita klik ya, kode builder, oke. Nah, ini kita tambahkan sebuah sintaks seperti dari video sebelumnya ya. Kita tinggal copy paste dari situ, paste ke sini. Nah, ini seperti ini. Jadi yang total tadi nih harus diperhatikan sama yang LBL terbilang tadi. Itu. Kita simpan, kita close to Microsoft Access. Nah, ini kita coba tes report view. Nah, ini udah muncul terbilangnya 2.100.000 sekian. Nah, ini mungkin formatnya juga kita kasih koma ya, ini distandarkan komanya yang angka. Kita desain view, ini yang harga, yang subtotal sama total ini kita kasih formatnya standar yang ini ya, yang ini. Coba kita view kembali, view report. Nah, ini udah ada koma-komanya. Oke, nah ini untuk pembuatan faktur terbilangnya sudah selesai, tapi ini tinggal kita panggil di form pembelian ya, gitu. Ini kita close dulu, klik yes. Oke, nah kita buka form pembeliannya yang ini, yang warna ungu tadi. Kita tambahkan tombol di sini untuk memanggil report yang sudah kita buat tadi, gitu. Sama halnya seperti yang video sebelumnya, langkahnya sama persis sebetulnya. Kita desain view di sini, kemudian kita tambahkan tombol yang ini ya, dari menu desain button tempel di sini. Nah, ini kita pilih report operation, kemudian open report. Artinya kita akan membuka report yang mana, yang tadi yang kita udah buat, faktur pembelian yang ini. Klik di sini misalnya faktur pembelian. Oke, next, finish. Nah, ini namanya faktur pembelian. Mungkin seperti ini ya, ininya. Mungkin warnanya agak-agak beda sendiri nih, yang ini. Mungkin bisa kita sesuaikan mungkin warna ininya ya. Nah, sementara seperti ini dulu. Nah, coba kita tes dulu form view. Nah, kita faktur pembeliannya kita klik. Nah, ini udah angka satunya udah sesuai. Cuman ini masih belum kita tambahkan sintak untuk pemilihan yang lainnya. Misalnya kita coba tambah transaksi baru ya. Misalnya tanggal kemarin. Kemudian ininya nomor transaksi nomor 2. Kemasan barangnya ini misalnya dus, jumlahnya 100. Ini misalnya buah atau dus, kemudian jumlahnya 20. Oke, nah otomatis. Cuman pada saat klik faktur di sini, nah ini masih ke yang transaksi nomor 1. Nah, di query-nya harus kita ubah. Jadi yang nomor transaksi ini harus diambil ke yang ini. Ini kan nomor 2, ini nomor 1, ini belum match gitu. Jadi kita bikin kriterianya, kita panggil di form ini dari query-nya untuk menampilkan yang ini, yang ada di di transaksi ini. Nah, kita coba cek dulu nama ini apa nih, design view yang ini. Nah, ini namanya, name-nya nomor transaksi beli. Nah, ini yang akan jadi inputan di query kita. Nomor transaksi beli ini yang akan dipanggil di query-nya gitu, agar nanti pemilihannya sesuai dengan nomor transaksi ini. Caranya kita buka si query-nya, query yang tadi kita buat, query yang pembelian detail ya, yang ini.
query yang faktur pembelian yang ini. Kita klik kanan, desain view. Nah, ini di kriteria nomor transaksi yang ini, di kriterianya kita tambahkan di build di sini. Tambahkan di sini kintak POMs, artinya kita akan memanggil POM nih, tanda seru. Jadi POM yang mana? POM yang tadi, yang POM pembelian ya, yang tadi yang ini. Oke, tanda seru lagi. Nah, kita ambil objek yang mana tadi? Kalau nggak salah tadi nomor transaksi beli yang ini. Nah, ini artinya kita akan memasukkan kriteria untuk nomor transaksinya diambil dari POM ini gitu. Jadi secara otomatis nanti akan diisi oleh nomor transaksi yang ada di POM. Nah, ini kita coba run. Nah, ini masih kosong ya, coba kita close dan kita panggil di POM ini. Nah, jadi kita transaksinya ini yang ini, jadi query akan diisi dengan ini. Kita klik faktur. Nah, ini nomor 1 ya. Oke, kalau kita pilih digeser ke nomor 2, ini harusnya jadi nomor 2 nih. Nah, ini karena udah kita kondisikan tadi nomornya jadi nomor 2. Nah, ini terbilangnya sudah sesuai, ini angkanya udah sesuai juga gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jadi pembuatan data pembelian ini sudah selesai, dari mulai pembuatan tabel ya sampai pembuatan faktur ini yang terakhir. Nah, ini bisa dicoba untuk dipraktekkan ya untuk pembuatan data pembelian ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pencatatan pembelian yang lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.